Direktur Su, 3 direktur taman lainnya, sudah dalam perjalanan ke sini, dan akan segera tiba, di taman kita. Mengerti, bersiap-siaplah. Ya, 3 tahun jadi agen rahasia. Akhirnya akan segera berakhir. Bensia, kau ingat, misi rahasia ini di kompleks penipuan telekomunikasi adalah masalah hidup dan mati. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, Kepala. Aku akan berusaha keras untuk membasmi kanker penipuan telekomunikasi dan kembali dengan selamat. Haning, begitu misi selesai, Kakak akan pulang. Wang botak, aku keluar. aku muak dengan pekerjaan ini. Su Haoning, kamu kenapa sih? Jujur saja, aku dapat kerja dengan gaji bulanan 30.000 dalam dolar. Gaji tahunanku lebih tinggi dari laba tahunan tempat sampah ini. 30.000 per bulan? Kamu pasti kena tipu penipuan telekomunikasi. Wang botak, jangan iri. Ini ditemukan pacarku, pacar yang menguruskannya. Pekerjaan ini kerja 3.000 per bulanmu. Siapa mau silakan ambil. Aku sudah kapok. Pergi dari sini. Minggir, keluar. Sayang, aku sudah keluar dari kerja sampah. Tapi ngomong-ngomong, pabrik paman keduamu, apakah bisa dipercaya? Ini 30.000 dolar. Su Haoning, maksudmu APA? Itu paman keduaku. Kau tidak percaya dia, dan tidak percaya aku juga? Aku sampai keluar kerja, hanya untuk ikut ke sana, bersamamu. Sayang, jangan marah. Aku hanya bercanda. Aku senang dan semangat. Kita akhirnya bisa sukses. Bagus kamu sadar. Cepat kemas barang dan bersiap pergi. Oke, sayang. Aku akan berkemas sekarang. Lanjutkan. Halo, Kakak Liu. Ikannya sudah menyambar umpannya. Kamu yakin dia punya kakak di luar negeri? Aku yakin kakaknya itu sering di luar negeri dan sering kirim uang ke kita. Oh, kalau begitu sesuai katamu, ini ikan besar. Jangan sampai lolos. Kakak Liu, 100% tenang saja. Bodoh ini, malah mikir, rejeki nomplok begini, jatuh ke dia. Bagus. Aku ingat, tempat kakakku pergi 3 tahun lalu, ke Jindin. Aku penasaran apa dia kaget pas tahu aku di sini. Entah kenapa, sejak masuk mobil tadi, kelopak mataku kedutan terus. Fei Fei, aku punya firasat, rute ini salah. Jangan-jangan kamu mau culik aku buat dijual? Apa yang kau bicarakan ini? Ini jalan pintas. Lewat rute ini bisa menghemat banyak uang. Aku sering lewat sini. Benarkan, Tuan Hu? Ya, betul sekali. Anak muda, kau jarang keluar negeri ya? Jalan ini sudah kulewati bertahun-tahun. Hene, aku dan Tuan Hu sudah lama kenal. Kau tidak perlu khawatir. Aku paham. Tidak, masih ada yang tidak beres. Captain Hu, setelah 3 tahun menyamar, akhirnya aku jadi pemimpin Taman Timur. Semua informasi tentang geng penipuan telekomunikasi. Begitu bos-bos dari 3 taman lain berkumpul, kita bisa langsung menggulung mereka semua. Bansia, kau sudah bekerja keras selama 3 tahun ini. Tapi, kau harus tunggu sebentar lagi. Kenapa? Kami baru dapat kabar, adikmu Su Haoning tampaknya tertipu oleh penipu telekomunikasi.
APA, Bansia, tenang dulu. Kami masih menyelidiki detailnya. Kami curiga, adikmu mungkin dibawa pacarnya. Tujuannya, mungkin ke Taman Jindin, tempatmu sekarang. maksudmu, orang dari tamanku. Menepua Deku? Ya, Bansia, karena kau sudah jadi pemimpin Taman Timur, gunakan semua sumber daya taman untuk menyelidiki. Kami akan kumpulkan semua pasukan khusus ke perbatasan untuk dukungmu maksimal. Siap, Kapten. Akan kusiapkan segera. Dasar Penepusialan. Berani ganggu adikku. Kuburkan mayat kalian, tak akan ada tempat. Tempat ini mirip seperti taman penipuan di internet. Hei, ke sini. Kenapa tidak ada sinyal? Henning, tempat ini agak terpencil. Wajar tidak ada sinyal. Babi kecil. Guru, ada apa yang terjadi di sini? Haruskah kita keluar dan periksa? Tolong, buka pintunya. Selamatkan aku. Tuan, cepat buka pintu. Haoning, kamu ngapain sih? Jangan asal buka pintu. Kak, aku mohon. Buka pintunya sebentar saja. Ini Jindin, kawasan penipuan, neraka yang melahap tulang manusia. Kalau tak dibuka, aku pasti mati. Larinya kencang juga. Kembali sini. Fei Fei, ada apa ini? Haoning sudah gila. Tolong aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ini ada masalah apa? Orang gila saja tak bisa jaga. Bagaimana kalau kabur dan lukai orang? Maaf, akan saya bawa orang gila ini kembali ke panti. Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan bunuh kau. Ayo pergi. Penipu, mereka semua penipu. Pergi, lari, nanti terlambat kalau tidak lari. Henning, Kamu ngapain? Kenapa pukul orang? Tenang dulu, bicara pelan-pelan. Kamu sendirian? Tidak, mereka semua hilang. Mereka iblis yang bunuh tanpa sisa. Kakak, adik, maafkan aku tak bisa lindungi jenazah kalian. Diam, kalau masih ngomong kosong. Aku sumpah akan bunuh kau. Aku yang ngomong kosong. Kalianlah pelakunya, pembunuh, iblis. Kalau ikut mereka, kalian tak akan kembali. Liu Fei Fei, kau tebakanku untuk datang ke pusat penipuan telekomunikasi. Kau penjahat penipuan telekomunikasi. Haoning, jangan terburu nafsu. Situasi tidak seperti kau kira. Aku bisa jelaskan. Liu Fei Fei, jangan sentuh aku. Selama 2 tahun ini, aku setulus hati mencintai, memberikan segalanya. Tapi kau tipu aku dengan gaji tinggi. Untuk terlibat penipuan telekomunikasi. Kau masih punya hati nurani? Su Henning, 2 tahun kita bersama. Kau lebih perkaya. Omongan orang gila. Daripada aku. Aku ingin mempercayaimu. Tapi mana mungkin? Bukti sudah di depan mata. Kau anggap aku bodoh? Baiklah, kalau kau tak percaya, tak perlu lagi aku berbohong. Su Henning. 2 tahun pacaran. Kau kira aku suka padamu? Dasar bodoh, tak punya uang maupun kemampuan. Setiap kali tidur dengan aku ingin muntah. Siakerlah, akhirnya kau terjebak. Kemarilah.
Liu Feifei. Tak kusangka. Ku beri makan, pakaian, dan tempat tinggal. Gajiku semuanya untukmu, semuanya. Bahkan, hanya karena satu kalimatmu, aku tinggalkan Shanghai. Ini balasanmu? Di mana hati nuranimu? Hati nurani. Hati nuraniku, sudah lama demikian anjing. Berapa harga hati nurani? Su Hening, jujur saja. Sejak awal, aku sudah menipumu untuk datang ke sini. Makanya aku mau pacaran. Sekarang, kau sudah sampai di Taman Jindin yang terkenal kejam. Kalau kau naga, harus tunduk padaku. Kalau kau harimau, harus merengkak. Kalau kau harimau, harus merengkak. Kalau ingin selamat, patuhi perintahku. Patuhi perintahku. Suruh adikmu kirim uang. Dengan begitu, siksaanmu berkurang. Kalau tidak, Dasar perempuan. Kau mau tipu adikku juga? Su Hening, berani kau memukulku? Diam saja di situ untuk apa? Aku dipukul. Tahan dia. Nak, kurasa kau sudah bosan hidup. Ini Jindin, bukan Tiongkok. Kau tak bisa sok jago di sini. Lumpuhkan dulu dia. Lihai juga kau berlari. Hancurkan kakinya. Lihat dia bisa lari lagi. Ah, jangan hancurkan kakiku. Aku tahu aku salah. Su Hening, lihat ITU? Orang yang datang ke sini, seperti babi, bisa disembelih sesuka hati, bisa dijual. Sekarang, selama kau bersujud dan hormat padaku, suruh kakakmu kirim uang. Penderitaanmu bisa berkurang. Pergi. Dasar tidak tahu terima kasih, akan kubunuh kau. Su Hening, berani lagi kau pukul aku? Bunuh jalan taku. Bunuh jalan taku. Aku ingin dia mati. Su Hening, kau tidak ingin hidup? Kalau Vegeta merela padaku, laju pula. Kau pernah bersujud, mohon pacaran dulu. Merah padamu, mimpi kali. Bunuh saja kalau berani. Jika aku mati, kau takkan dapat uang. Kau. Aku menemani Su Haoning selama 2 tahun karena kakaknya Su Haoning buka usaha di luar negeri dan jadi kaya. Kalau dia mati sekarang, semua usahaku 2 tahun ini akan saya. Manager Liu takkan melepaskanku. Fei Fei, si pecundang ini. Akan kubunuh dia sekarang. Tunggu. Kita tak bisa bunuh. Fei Fei, si pecundang ini. Potong saja dia, bawa dia pulang. Tidak. Aku sudah menghabiskan 2 tahun. Antana, dia mungkin tak punya uang, tapi saudarinya kaya. Jika kalian benar-benar membunuhnya, 2 tahun ini benar-benar sia-sia. Bukannya kalian ingin membunuhku? Kenapa tidak lakukan saja? Kalian penipu, pengecut tanpa nyali. Su Hening, bahkan jika aku tak membunuhmu, masih banyak cara menyiksamu. Bawa dia ke gudang. Aku ingin melihat seberapa kuat tulangnya sebenarnya. Halo, Tuan Su. Cedric Heluarkan Perintah Darurat. Prioritas utama. Dalam satu jam. Gelida Taman Timur Sekara Menyeluruh. Semua tim cari seseorang bernama Su Hening. Su Haoning. Siapa dia? Sampai membuat Tuan Su berusaha sejauh ini. Tuan Su, informasi taman ini rumit. Dan untuk mencegah kebocoran informasi, kami juga memblokir sinyal. Ini mencari seseorang dalam 1 jam. Apakah terlalu mendesak? Ini perintah, bukan negosiasi. Apapun caranya, dalam 1 jam, aku harus melihatnya. Jika tidak, carilah cara mati sendiri. Ya, Tuan Su, kenapa tak bilang langsung dia saudaramu? Apakah bodoh? Jika orang dari taman lain menjedawai, bagaimana jika mereka memerasku? Bilang saja dia saudara, presiden cabang tertentu. Ya. Sudah bangun. Kau ini siapa sebenarnya? Liu Feifei, lepaskan aku sekarang. Mau turun? Bisa saja. Asal kau hubungi saudarimu sekarang, suruh dia kirim uang. Aku akan suruh kakak Liu segera menurunkanmu. 2 tahun terakhir, aku sudah memberikan semua uangku padamu. Kalau soal adik perempuanku, adik perempuan apa? Aku sama sekali tidak punya adik. Su Hening, jangan kira aku tidak tahu. Kau sering menulis ke adikmu dari waktu ke waktu.
Dia pasti sangat kaya. Adikku tidak punya uang. Bunuh saja aku kalau berani. Aku tidak takut padamu. Cari mati. Bocah, kau tahu ini tempat apa? Jinding. Jinding, tempat tergelap di dunia. Yang ini. Di tempat ini, aku punya 10.000 cara untuk mengubahmu jadi uang. Su Hening, tidak nyaman, sakit? Asal kau suruh adikmu, segera kirim uangnya. Aku akan segera suruh kakak Liu melepaskanmu. Bocah-bocah gagap. Sudah kusuruh cari seseorang. Basa-basi saja tidak bisa. Masih berani menyebut diri penjual terbaik Jinding. Untuk apa kalian bagiku? Tuan Su, di taman kami, jumlah orang setiap hari. Pergantiannya sangat besar. Mencari satu orang di antara 23 taman. Kesulitan ini, seperti mencari jarum di jerami. Tak perlu penjelasan. Lao Yu, buang orang-orang ini untuk pakan singa. Ya, Tuan Su. Tunggu. Tuan Su, aku punya cara. Aku bisa menemukan lokasi Su Haoning. Biarkan dia bicara. Pak Su. Di kompleks kami. Bagi yang dikilik ke sini. Prosedur pertama adalah menipu uang dari keluarga mereka. Kau. Cari saudara perempuannya. Coba hubungi dia. Leman. Kakak Yu, lepaskan mereka dulu. diam saja apa? Pergi. Sun Hening, selama kalian menurut, akan kubebaskan lewat kakak Liu. Baik, kemarilah. Hanya akan kukatakan padamu. Dasar bodoh. Sudah kutipu 2 tahun, masih percaya padaku? Bicara. Akan kubunuh kau, si pembohong. Su Hening, kau hila, lepaskan aku. Cari mati. Jangan mendekat. Mendekat, dia kubunuh. Ini telepon kakak Liu. Pasti saudara perempuannya, menelepon. Kak, meski kau beri uang pada mereka, akhirnya tetap jangan diangkat. Angkat, dia kubunuh. Kakak Liu, tolong aku. Su Haoning, kau salah paham tentang satu hal. Lagi pula yang kuperhatikan kinerja. Kematian Liu Feifei, apa urusannya denganku? Bicara. Hening, ini aku, adikmu. Kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Apa kusuruh kau bicara? Hening, kau kenapa? Cantik. Barusan, kau dengar suara kakakmu? Saya Pak kau? Di mana kakakku sekarang? Mau mengorek info dariku? Kirim uang. 1 juta. Kirim dana baru ku beritahu taman mana aku berada. Kurang ajar. Bos 3 taman lain saja tak berani lancang ke Tuan Su. Seperti itu, kau siapa berani begitu? Pintar berakting. Pokoknya, segera kirim uang. Kalau tidak, kau akan lihat organ kakakmu di pasar gelap. Bajingan. Kau pikir aku takkan datang sekarang? Tunggu. Baik. Kau mau uangnya? Kasih nomor rekeningmu. Akan kukirim sekarang. Tapi ingat, kau mungkin bisa dapat uang ini, tapi tak akan bisa menikmatinya. Aku juga peringatkan, kakakmu tak punya waktu banyak. Hening. Stop. Baik, akan kukirim segera. Tapi jika kau sakiti dia lagi,
Kubuat kau menyesal 10 keturunan. Lebih baik kau mati. 10 detik. Ku beri waktu 10 detik. Jika dalam 10 detik uang tak masuk, besi panas ini akan kutetapkan di wajah kakakmu. Kau yang tentukan. Beranin ya kau. Beijing Gan. Lao, segera transfer uangnya. Begitu uang masuk, bekukan data identitas mereka. Aku ingin tahu taman mana itu. Berani sentuh orangku. Ya. Astaga, Ada APA Lao. Tuan Su. Ini. Kartu bank ini milikmu. Apa katamu? Maksudmu, ini orang dari taman kita. Orang di bawahku. Menculik adikku. Benar, Tuan Su. Bagus, kamu kirim uang dulu. 10 detik habis. Su Haoning. Sepertinya kakak tak terlalu peduli padamu. Fei Fei. Naikkan intensitasnya. Hening. Jangan salahkan aku. Ya ampun, Kak Liu, uang sudah dikirim. 1 juta. Tuan Su, uang benar-benar masuk ke rekeningmu. Baik, sekarang lingkupnya menyempit. Setidaknya ini membuktikan. Ini orang di bawah teman kita. Ya, Tuan Su. Uang sudah dikirim. Cepat lepaskan adikku. Cepat sekali. Tapi, aku tak pernah bilang. Akan kulepas untuk 1 juta. APA, kamu mau ingkar janji? Ingkar janji. Tidak, aku takkan ingkar janji. Ini aturan kami. Kulit dikupas, daging dicabik. Harus dilakukan bertahap. Hahaha. Kau cari mat. Suruh ketua timmu angkat telepon. Ketua tim. Akulah ketua tim. Mau bilang apa, bisa bilang ke aku. Kamu di divisi mana? Cantik, maaf. Untuk pertanyaan ini, kamu harus bayar lebih. Hahaha. 100. Siap. 3 juta. Kirim 3 juta lagi. Akan kuberitahu divisi mana aku. Kak Liu, uang sudah dikirim lagi. Apa kami minta terlalu sedikit? Uang sudah dikirim. Cepat katakan. Kak Lu, haruskah kita memberitahunya lokasi kita? Seluruh distrik timur punya banyak divisi. Bisa kusebutkan sembarang. Bisakah dia temukan? Jinding, Taman Timur. Area C. Baik, sebaiknya jangan pergi. Atau kau akan kurasakan. Mati adalah kemewahan. Oh iya. Kalau begitu cepatlah. Ku beri waktu 1 jam. Setiap menit berlalu, kau harus kirim 1 juta ke rekeningku. Jika tidak, aku akan pakai palu itu untuk menghancurkan setiap tulang di tubuh adikmu. Beranin ya kau. Kita lihat. Ten, Su, orang ini bohong. Saya baru periksa catatan. Uangnya ditransfer dari akun di area A. Orang ini sangat licik. Lao, saya ingat, manajer umum area A, baru saja diangkat, dan belum bertemu dengan staf bawahannya. Baik, Ten, Su. Bagus, mulai saat ini, saya Tensu yang baru di area A. Kumpulkan semua eksekutif senior, area A ke sini. Siap. Semua eksekutif senior area A datang ke kantor dalam 1 menit. Cukup efisien, Meisuk. Wakil Manajer Umum Yue, kenapa kalian di sini? Orang ini akan menjadi kepala baru area A mulai sekarang. Ten, Su. Saya Liu Mang, Supervisor area A. Senang berkenalan, Ten, Su. Saya Wushan, Supervisor, Area A. Senang berkenalan, Tien, Su. Seseorang di area A, mengkilik saudara saya, sebagai anak babi. Saya kasih waktu setengah jam untuk mencari pria bernama Su Haoning. Jika gagal, datang dengan kepala kalian. Saya ingat, anak babi baru yang ditangkap sepupu memiliki nama ini. Mungkinkah? Ya ampun. Su Haoning, adikmu, sudah berkontribusi banyak untuk performa kami. Menurutmu harus bagaimana untuk menghibur kalian dengan baik? Kalian ini pengingkar janji. Kak Lu,
Artinya target performaku sudah tercapai, kau janji sebelumnya. Kau ini, 2 tahun cuma tipu, 1 orang saja, sama sekali tak berguna, pergi kau dari sini. Kak Liu, Liu Feifei sudah tak berguna, boleh kuhibur dia? Jangan buru-buru. Adiknya dia, bilang akan menjemput, kan? Mari tuntaskan jadi orang baik, bungkus, anak babi, ini, rapi, dan antar ke kakaknya, bagaimana? Bagus. Feifei, kau mau target performa? Kalau sukseskan ini, aku beri 10% untukmu, setuju? Cepat, cepat. Liu Jie, dia ini, tak angkat telepon? Gimana? Cepat angkat telepon, cepat. Kau gila? Jalan lurus tak bisa ngebut, cepat. Ya, ya. Aku bisa. Aku pasti bisa. Tak kau lihat mereka memanfaatkanmu? Su Hening. Andai dulu kau mau ikut ke luar negeri, takkan begini. Jadinya hari ini, aku ingin kau mati. Supervisor Liu. Buka pintu, cepat, cepat, cepat. Tuan Su direkomendasikan langsung oleh wakil manajer Yue dari kantor pusat. Kalau ada masalah, 10 nyawa pun tak cukup ganti. Cepat, cepat, cepat. Menyebalkan. Kak Liu, aku bisa, Perkaila, aku bisa menyelesaikannya. Jika kau bunuh dia, sudah malam nanti. Berhenti, sudah, dasar. Buka pintu, cepat buka pintunya. Berhenti, berhenti, sialan. Sepupu, kamu, kenapa kamu di sini? Kakak Liu, perlu ditanya lagi? Pasti pengawas Liu, yang dapat notifikasi pembayaran, datang kasih hadiah untukmu. Sepupu, tenang, tenang. Biar aku siksa dia lagi, biar adiknya kirim uang lebih. Untukmu, aku bagi setengah denganmu. Diam. Bangsat kau, lihat apa yang kau perbuat, berani-beraninya kau panggil aku kakak. Kakak Liu, kau tidak apa-apa? Kakak, ini aku, adikmu, aku tidak tahu diri, bukan setengah, 30-70, aku 30, kau 70, bagaimana? 30-70, 30-70, 20-80. 20-80, 20-80, 20-80, 20-80. Dasar bodoh. Jangan pukul aku lagi, Kak. Kalau dipukul lagi, otakku bisa rusak. Aku berikan semuanya. Pengawas Liu, Tenengla. Untuk domba gemuk ini, kakak Liu sudah mempersiapkan Kau diamlah. Terhormat bisa dipukul kakak sendiri. Beraninya kau ikut campur. Cukup. Kalau ada yang berani berkata satu kata lagi, aku potong lidah kalian. Kalian berdua. Ngapain diam saja? Cepat antarkan Tuan Su turun. Hati-hati. Baik. Tuan Su. Apa Anda baik-baik saja? Siapa Anda? Kenapa panggil saya Tuan Su? Tuan Su, mungkin Anda tak tahu. Adik perempuan Anda, Subansia, dia adalah penanggung jawab area A kami, Bapak Su. Ini benar-benar bagai naga semburkan air ke kuil sendiri. Sesama anggota saling menculik. APA? Su Hening, ternyata ada hubungan seperti ini. Tuan Su. Saudara, apa Anda salah orang? Dia hanya orang bergaji bulanan kurang dari 3,000. Bagaimana bisa Anda sangat menghormatinya? Tuan Su adalah adik kandung Bapak Su. Berani-beraninya sebut dia bajingan. Maukah Anda hubungi Bapak Su langsung untuk konfirmasi? Kakak, saya hanya tak periksa pesan. Seluruh area A sedang gencar mencari orang bernama Su Haoning. Ini apa? Anda benar-benar adik Bapak Su? Tidak. Saudara, Anda harus selamatkan saya. Saya tak ada hubungan dengan ini. Semua. Ini dia. Liu Feifei, dia yang rencanakan semua. Ini tak ada hubungannya dengan saya. Kakak, sungguh. Hening. Ini semua salah paham. Liu Feifei, apa kau gila? Apa yang kau omongkan?
Hening. Kau sudah berusaha keras saat kembali ke negeri, bukan karena ingin menikahiku? Sekarang, asalkan kau mau. Tubuh dan hatiku. Semua milikmu. Sepupu. Ada apa dengan perempuan ini? Sepupu, dia punya Master Su, pacar, dulu di kampung halaman. Mereka pacaran 2 tahun. Liu Feifei, dulu di kampung halaman. Merawatmu, kuserahkan tubuhku dan semua tabunganku, tapi kau tak izinkan aku menyentuh tanganmu. Mengapa? Sekarang, kau rela berikan segalanya padaku. Tentu saja, sayang. Aku selalu milikmu saja. Kau bisa memilikiku kapan saja kau mau. Sungguh? Kalau begitu sekarang, jika kubunuh kau di sini, maukah kau tanpa keluhan? Apa yang kau lakukan? Apa? Aku benci perempuan munafik sepertimu. Mengapa? Saat kau mengkhianatiku, apa katamu? Tak ingat lagi? Haoning, maafkan aku. Sebelumnya salahku semua. Aku dipaksa mereka. Jika tidak menipumu ke sini, aku akan mati. Tapi sekarang tidak. Sekarang, kau saudara Tuan Su. Mulai sekarang, kita bisa bersama tanpa khawatir. Kau mencintai-ku. Kau akan maafkan aku, benar? Liu Feifei. Bagiku, apapun yang kau lakukan, aku bisa memaafkanmu. Tapi jangan pernah kau melakukan penipuan. Yang kau pegang di tanganmu adalah uang saudara sebangsa kita. Apa yang kau makan dan minum adalah darah mereka. Aku takkan pernah memaafkanmu. Master Su. Menipumu. Semua ide dia. Ini tak ada hubungannya denganku. Cara dia memperlakukanmu dulu akan kulunasi 10 kali lipat, 100 kali. Tidak. Master Su. Ampunilah aku. Su Hening. Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Sudah 2 tahun aku bersamamu, masa mudaku. Ku berikan semua padamu. Seseorang. Tangkap ini, jadi pelacur untukku. Ya. Berani menghina perasaan Tuan Su. Wajahmu ini, tak layak kau simpan. Hancurkan. Tidak. Liu Feifei. Di Jinding, jika bos taman ini adalah Yama, Raja Neraka, maka manajer subwilayah adalah hakimnya. Jika mereka bilang harus ada yang mati, tak ada yang akan lihat esok. Rezeki besar seperti ini ada di depan mata, tapi tak bisa kau raih. Lebih baik kau mati. Tidak. Hening. Tunggu. Hening, sayang. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kau tak tega menyakitiku. Aku bersumpah, mulai sekarang, bahkan jika ada yang menodongkan pisau ke leherku, aku tak akan hianatimu. Siapa bilang aku akan memaafkanmu? Kurasa, hanya merusak wajahmu. Terlalu ringan hukumannya. Bagus. Pantas jadi Tuan Su. Sikapmu ini persis sama dengan Pak Su. Tuan Su, lalu menurutmu, harus bagaimana dengan wanita ini? Bagaimana menghukumnya? Walau tak tahu bagaimana adikku, bisa jadi manajer subwilayah Taman Jinding. Tapi pasti ada kesulitannya. Tugas terpentingku sekarang adalah menyelamatkan nyawaku. Mudah saja. Ikat dia dan semua orang ini. Bawa mereka semua, pulangkan ke desa. Pulang ke desa? Tidak. Tidak mungkin. Aku tak mau pulang ke desa. Su Hening, kau bisa rusak wajahku. Bunuh saja aku. Asal jangan pulangkan ke desa. Sekarang kau tahu rasa takut. Dari tadi di mana saja kau? Bersiaplah, masuk penjara. Dihina semua yang mengkhianati seumur hidupmu. Bagus sekali. Sungguh layak menjadi adik Tuan Su. Tuan Muda Su. Cara ini, lebih baik dari kami menyiksanya. Jauh lebih baik. Tidak. Jangan kirim aku kembali ke desa. Lebih baik aku mati daripada kembali ke desa. Segera, tangkap mereka untukku.
Sepupu, aku sepupumu. Kau malah membantu orang luar melawanku. Aku tak punya sepupu yang bodoh seperti ini. Di Jinding, menghina manajer umum subwilayah, kau hanya akan menemui jalan buntu. Su Hening, kau tunggu saja. Bahkan jika aku jadi hantu, takkan kulepaskan kau. Dan orang-orang ini, ikat mereka juga, kembalikan ke desa. Juga, siapkan mobil untuk aku akan temui kakakku sendiri. Tidak, Tuan Muda Su. Perintah sebelumnya Tuan Su adalah membawamu dengan aman ke sisinya. Aku khawatir jika kau pergi sendiri. Kenapa? Apa perkataanku tadi dianggap? Tentu dianggap, sudah pasti dianggap. Mobil sudah kusiapkan. Tunggu sebentar. Mengzi, kau ingin mati? Berani melepaskannya. Paman, tidakkah kau dengar kabarnya? Orang ini adalah adik Tuan Su baru kita di area A. Begitu ya? Tentu saja aku tahu. Tapi justru karena itu, kita tak boleh lepaskan dia. Mengapa, Paman? Jika Tuan Su tahu, kami temukan adiknya tapi tak berikan. Dia akan memangsaku hidup-hidup. Begitu ya? Kau bodoh. Mengzi, kutanyakan padamu. Jika kau bos teman ini, adik kesayanganmu, diperlakukan begini oleh anak buahmu, apa yang akan kau lakukan? Jika itu adikku, ada yang menyakitinya, akan kubuat seluruh keluarganya terkubur bersamanya. Maksudmu? Kakak, teruskan saja. Tak ada jalan pulang. Gini aja, jika tak ada yang temukan dia, maka itu bukan urusan kita. Ahau, kau pasti akan baik-baik saja. Tuan Su, aku tahu di mana dia. Senggak, di mana? Sepupu Liu Mang baru menangkap anak babi baru, sepertinya adikmu. APA, bagus. Ayo pergi, cepat, tangkap mereka bersama. Baik. Tunggu dulu. Tidak bisa dibunuh. Paman kedua, dia tak bisa membunuh Tuan Muda Su. Sekarang berita sudah bocor. Bahkan jika Su Haoning tak ditemukan, Tuan Nasu sudah marah. Kita tetap akan dikubur bersama. Bagaimana menurutmu? Kita temukan adik kandungnya. Apa Presiden Su benar tak akan melepaskan kita? Kau pikir dia akan melepaskanmu? Ini adik Tuan Su. Kalian sudah buat dia jadi begini. Bisakah dia melepaskan kalian? Bisakah dia melepaskan kalian? Ini akhir. Semuanya berakhir. Dengan sifat panas Tuan Su. Jangan potong kami jadi berkeping, tulang dan abu. Akibatnya tak kalah buruk dari anak babi ini. Mengko, kalian harus tahu. Jika kita jatuh ke tangan Presiden Su, sepupumu yang pertama akan dicabik-cabik, lemparkan ke panci untuk kayu bakar. Lalu giliran kita. Dan orang-orang ini. Semua harus mati. Ini akhir. Ini akhir. Ini akhir. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Diam kau. Sepupu, paman. Apa kita sudah tamat? Seluruh kompleks Song Bansia yang pegang kendali, bahkan jika kita bunuh saudaranya. Bisakah kita lari dari markas? Ya. Su Bansia kuasai segalanya di Jinding. Hei, paman kedua. Cari cara lain, coba cari jalan alternatif. Kara, tentu ada. Apa rencananya? Kita semua akan ikut. Penanggung jawab area B, Tian Sun. Ten, Sun. Dengan sandera ini, Tian Sun tak hanya akan membela kita, tapi juga kalian semua akan naik jabatan. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Kantor MRSU kalian ada di dekat sini. Jika tidak pergi sekarang, kita semua mati. Saudara Liu, Su yang baru, sudah dalam perjalanan ke sini. Apa? Mengzi,
Aku tanya terakhir kali. Kau ikut atau tidak? Jika tidak pergi sekarang, aku yang pergi. Manajer Liu. Pikir baik-baik. Jangan pilih jalan kehancuran. Aku akan membujuk kakakku untukmu. Diam. Kiri kau. 3 detik. 3. 2. 1. 1. Persetan dengan Subansia, ayo pergi. Manajer Liu, aku juga tak mau mati. Bawa aku ikut, tolong bawa aku. Pergi sana. Bawa orang ini. Pergi. Cepat, ayo pergi. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Berani. Manajer Liu. Mau kemana kalian? Ya, anak babi baru, agak bandel. Kupikir, harus dididik dengan benar. Omong kosong bawa anak babi. Baru saja. Apa kata Mr. Su? Kau tidak paham? Jika hari ini kita tak temukan orang yang dicarinya, kita semua akan menghadapnya tanpa kepala. Manajer Wu, kau juga tak? Seperti mencari jarum di jerami, tak semudah itu. Benar, betul, betul. Manajer Wu, kami sudah mencoba sekuat tenaga. Jika kami temukan, akan beritahu Su segera. Manajer Wu, kembali ke urusanmu. Akan kuselesaikan penempatan anak babi ini. Cepat. Diam. Satu kata lagi kau mati. Tunggu. Manajer Liu. Siapa nama anak babi baru ini? Babi muda baru yang kau tangkap. Namanya siapa? Manajer Wu, bukannya kau terburu-buru mencari adik kandung Tuan Su? Jika kau ikut campur lagi, Tuan Su bisa marahimu nanti. Jangan buang waktu denganku. Jawab pertanyaanku. Apa namanya? Manajer Wu. Orang ini punya identitas khusus. Kau takkan sanggup. Urusan ini pura-pura saja, tak pernah lihat kami, paham? Lucia. Sepertinya kau sudah mengaku. Babi muda ini, apakah dia adik kandung Tuan Su? Benar atau tidak? Manajer Wu. Kau boleh makan apapun, tapi jangan asal bicara. Adik kandung Tuan Su, dia orang penting macam apa? Aku cuma manajer kecil, manfaat apa ku dapat menculiknya? Lu Meng, saudara, jangan bohong. Babi muda, kenapa kau menyembunyikannya? Atau jangan-jangan, dia adik kandung Tuan Su, Su Haoning? Lu Meng, kau hila? Mergaku Wu. Kelapuan kota. Lalu kenapa? Hari ini, bisa kau pergi? Lu Sandau, berani sekali berani menculik adik laki-laki Tian Su. Kau yang bermarga Wu, sebaiknya jangan ikut campur. Manajer Lu, kau tahu betapa berharganya adik ini bagi Tian Su. Aku sudah kerahkan semua orang di area A, hanya untuk satu orang ini. Kalau kau masih ada waktu untuk mundur sekarang, masih bisa kubela dirimu. Membela? Tidak tahukah kau, siapa Ten Su sebenarnya? Sudah kuhajar Su Haoning sampai begini. Masih adakah jalan untuk mundur? Satu-satunya jalan, bawa Su Haoning. Cari pihak lain. Manajer Wu, lepaskan kami. Dan bebaskan dirimu juga. Urusan ini. Jangan beri tahu Tian Su. Lu Sandau, kau mengancamku, keraku aku takut? Kalau begitu, tak perlu bicara. Dia kabur. Tangkap dia. Jangan kejar. Paman, tahan mereka dulu. Aku yang kejar. Pergi kau. Tak mungkin kau lari. Manajer Wu, aku masih di sini. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Sebaiknya jangan cari mati. Sebaiknya jangan cari mati.
Tuan Su sudah kabur. Kau tamat. Aku tak tahu bagaimana kakakku bisa menjadi bos taman ini. Tapi untuk bertahan hidup, harus temui kakak. Aku harus temui kakak. Hening. Bukannya kau bilang akan bawa aku kemanapun? Sekarang, kenapa kau lari sendiri? Fei. Awalnya aku, rencananya ingin membawamu. Kamu tenang dulu. Tenang, mana mungkin aku bisa tenang? Kenapa tidak? Kasih tahu dari awal, kalau saudarimu adalah Tian Su. Aku tak hanya rugi penampilan, kini aku harus terus kabur. Fei, aku benar-benar tidak tahu. Gimana kalau begini? Kamu bantu aku cari saudariku. Aku akan minta dia bebaskan. Kamu pikir, aku akan percaya itu? Lalu apa maumu? Bos dari taman lain. Denganmu sebagai jaminan kesetiaan, masa di Pengku, mungkin tak lebih buruk dari Liu Jie dan kawan-kawan. Kamu tidak takut dikhianati? Cekat, tentu saja. Tapi lebih takut mati. Ayo pergi. Paman, kami tak temukan Su Haoning. Pasti dia bersembunyi. Apa? Lu Sandao, Tian Su sudah dalam perjalanan ke sini. Kau kehilangan Su Haoning. Akibatnya akan lebih buruk. Diam. Lu Sandao, Lu Meng mengkhianati Tian Su. Bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Hanya akan menemui jalan buntu. Akan kubunuh kau. Paman, bunuh dia sekarang. Tak ada gunanya. Mayatnya, jika diserahkan ke Subansia, akan tinggalkan petunjuk. Dekat dia. Kau tunggu saja ajalmu. Kakak Liu, bahaya. Tadi kulihat di sudut, ada benda ini. Di sana ada jejak kaki perempuan. Sepertinya Su Haoning dibawa kabur Liu Fei. Bagus, cepat, kejar dia. Paman, kita masih punya kesempatan. Liu Fei ini siapa sebenarnya? Apa latar belakangnya? Dia orang saya, selalu nurut perintah saya. Saya telepon dia sekarang, suruh bawa Su Haoning kembali. Ada apa, Paman? Tunggu sebentar, perempuan itu. Dia sudah membawa Su Haoning. Dia mungkin tidak mau ikut kita. Gabung dengan menir taman lain. Tanpa Su Haoning sebagai bukti kasihan. Kalau kita ke taman lain, kita bahkan tidak seharga seekor anak babi. Tapi Paman, kita tidak punya waktu. Kenapa panik, Mangzi? Taman ini hanya punya beberapa pintu keluar. Yang dekat cuma satu. Kenapa tidak blokir di pintu keluar? Kalau sudah begitu, kalau mau keuntungan, kasih saja. Kalau mau memanfaatkan, kalau begitu, bayarkan dia. Mati di area A. Baik. Kamu sembunyikan dia. Ayo pergi. Ada apa ini? Tuan Su, sepertinya dua bersaudara Liu sudah kabur. Kabur. Orang yang kerja untuk saya, mau kabur kemana? Liu, berikan perintah. Bloker semua pintu keluar taman. Kita harus tangkap Liu Mang dan Liu Jie hidup-hidup. Siap. Liu. Manager Wu. Wakil Jenderal Yu. Tuan Su, cepat ke gerbang barat. Pengkhianat Liu Jie sudah culik adikmu. Apa? Saya langsung ke sana. Tunggu. Lao Yu, bos 3 taman besar, segera tiba. Kamu pulang dulu ke markas. Saya yang ke sana. Ada yang tidak beres.
Di mana Liu Jia dan yang lain? Kenapa mereka belum datang? Fei Fei. Fei Fei, lepaskan aku. Aku akan membujuk kakakku untukmu. Dia pasti akan memberimu kelonggaran. Sekarang kau baru mau merengek. Sudah terlambat. Ketika aku jadi manajer di distrik lain, orang seperti Liu Jia, semua sampah. Dasar jalang ini, tak angkat teleponku. Tak apa. Tak angkat berarti dia masih di taman. Tak berani bertindak ceroboh. Pergi ke pintu keluar dulu. Tak ada waktu, cepat pergi. Hei, mereka di sana. Tangkap mereka. Liu Fei Fei, kau benar-benar nekat. Berani kabur diam-diam. Perempuan itu sudah tak berguna. Cepat habisi dia. Tak ada waktu. Mengerti? Tidak, aku minta maaf. Sebenarnya, aku ingin mengembalikan Su Haoni dan menunggumu di sini. Jangan bunuh aku. Kau pikir aku masih percaya kebohonganmu? Kau pantas mati. Luci. Berani mengkhianatiku. Sudah kau pikir cara matimu? Su, Tuan Su. Jadi Anda yang baru, Direktur Taman, Tuan Su. Haning, Kak, benar-benar kau. siapa yang menyakitimu seperti ini? Kakak Su. Ini Liu Jie. Liu Jie dan yang lain memaksaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Liu Fei Fei, diam kau. Ku beri 3 detik. Serahkan Haoning padak. Jika tidak, hari ini ku hancurkan. Kalian sampai hancur. Tuan Su, Anda salah paham. Kami hanya ingin mengantarnya pada diam. Jika kami lepaskan, kami semua mati. Tuan Su, maaf. Tapi bukan kau yang menentukan. Lu Meng, jika kau sentuh dia sekali saja, ku buat mayatmu tak utuh hari ini. Wah, berani mengancam kami. Aku memukulnya. Lalu kenapa? Ayo hadapi aku. Kak, jangan khawatirkan aku. Mereka ini tak akan melepaskanku. Masih kuat bicara ya? Kau cari mat. Kesini, kau yang mendekat. Pisau di tanganku ini. Mungkin tak bisa kutahan lama. Lu Meng, ku beri kesempatan terakhir. Hadamar, serahkan saudaraku. Aku bisa maafkan. Jika tidak, meski kau lari ke ujung dunia, tetap ku hancurkan kau. Tuan Su, kita satu taman. Tak perlu main akal-akalan. Apa maumu sebenarnya? Sederhana. Biarkan kami pergi. Jika tidak, kami akan bunuh dia di depan matamu. Habiskan dia. Tunggu sebentar. Tuan Su, kami tak punya banyak waktu untuk dihabiskan denganmu. Lu Meng, tenang sebentar. Bagaimana kalau begini? Kau serahkan saudaraku padaku. Aku beri kau 100 juta. Ambil uangnya dan pergi. 100 juta. Tuan Su benar-benar rela membayar sebanyak ini untuk menyelamatkan Su Haoni. Apa yang kau pikirkan? Ambil uang ini. Kau sanggup menghabiskannya? Ah iya, paman benar. Wanita ini pasti mengulur waktu. Ayo pergi. Kira aku tak mau pergi? Dia tak berani bertindak, hanya karena Su Haoning ada di tangan kami. Jika kami bawa Su Haoning ke Taman Barat, mungkin wanita ini akan jadi gila dan lawan kita mati-matian. Aku tak percaya kau. Kecuali kau letakkan senjata. Bawa uangnya dan jadi sandaramu sendiri. Paman, perlukah segitunya? Wanita ini terlihat bukan orang biasa. Apa yang kau takuti? Aku sudah hubungi Tuan San dari Zona B. Saat dia datang, kita bisa buat dia lepas jabatan Direktur Zona A. Memang harus kau, Paman. Kau dengar itu? Pamanku suruh kau mendekat. Kau tuli, kakak, jangan khawatirkan aku. Mereka hanya penipu. Mereka cuma mengulur waktu. Percaya atau tidak, terserah. Aku beri kau 3 detik. 3. Kakak, jangan pikirkan aku. 2. Kau cari mat. 1. Kau kira aku tak berani bunuh dia? Baik. Aku janji. Baik. Aku setuju. Kau melakukan ini sukarela. Lepas mantelmu, bongkar semua senjatamu. Cuma itu. Angkat tangan tinggi-tinggi.
Kesini, akan kuperiksa lagi. Berani sekali. Di mana 100 juta yang kau sebut keluarkan akan kubebaskan dia sekarang. Uangnya di kantorku. Bebaskan Haoning dulu. Akan kutunjukkan tempatnya. Benarkah? Cantor. Apa yang kau lakukan? Lepaskan saudariku. Pergi ke kantor bersamamu. Lalu, tunggu anak buahmu tangkap kami. Jika tak mau beri uang, akan kuandar ke Tuan Sun. Dilihat dari penampilanmu. Mungkin Tuan Sun akan senang dan beri aku jabatan wakil menir. Benarkah? Kurasa Tuan Sunmu, saat melihatku, akan berlutut padaku. Memohonku tinggalkan tubuh utuh. Begitu? Masih bicara kasar. Kalian ini, ingkar janji. Aku ingkar janji, Tuan Muda Su. Ini Taman Jinding, sarang serigala. Bicara kepercayaan pada serigala, lucu sekali. Ah, Tak kesangka kau akan jatuh ke tanganku karena satu orang. Akan kubunuh kau. Akan kuhabisi nyawamu. cari mati. Lu Sandeo, sudah kuberi kesempatan. Berani kau menebak, kau juga akan mati. Begitu ya, mari kita lihat. Siapa yang lebih cepat menarik pelatuk, pistolmu atau punya? Halo, Tuan Su. Urusan di sini sudah kuselesaikan. Bagus, Lao Yu. Segera ke pintu keluar gerbang barat area A. Ada beberapa sampah di sini yang perlu dibereskan. Siap. Lao Yu. Yu Bufan, di bawah direktur taman kita, yang dijuluki Dewa Kematian, Yu Bufan. Paman, jangan percaya dia. Yue Bufan, dia hanya di bawah satu orang, dan di atas 10.000 lainnya. Apalagi sekadar, direktur baru area A. Bahkan direktur 3 area lain, saat datang ke sini, harus memberi 3 tanda hormat kepada direktur Yue. Lumayan, Tuan Su, jangan kira, karena ditemani wakil direktur Yue, untuk pelantikanmu, kau bisa semena-mena memberi perintah. Kau pikir diri ini, bos Taman Timur, itu adalah perempuan legendaris yang ditakuti dunia, benarkah? Sangga, bagaimana jika ku beritahu bahwa aku adalah bos Taman Timur? Kau bos legendaris itu? Tidak mungkin, jika kau benar, bos Taman Timur kami. Aku akan jadi ayahmu. Kakakle, akhirnya kau datang. Kau pikir karena marga musuh, kau bisa jadi menir umum Su. Dari kantor pusat taman kita, tahukah kau, bahkan menir San, dari zona B taman kita, harus janji duluan. Untuk temui menir umum Su, gunakan akalmu. Mungkinkah orang setingkat itu datang sendirian, hanya untuk bocah, seperti dia? Benar, Kakak Lei benar. Tokoh legendaris dari Jinding kita adalah orang yang Dewa Maut pun takluk padanya, adiknya. Tak mungkin jadi pecundang begini. Sentuh dia lagi, lain kali. Peluru ini akan tembus tengkorakmu. Kakak Lei, kakiku, bunuh dia, Kakak Lei, bantu aku bunuh dia. Bantu aku bunuh dia, Kak Lei. Pengecut, cerewet terus, bikin jengkel setengah mati. Pecundangmu ini memerlukan aku, Kakakle. Orang ini tak ada hubungan denganku. Ini keponakanku. Halo, Kak Lei. Menir Su, toh kita, satu taman, bekerja untuk sosok legendaris itu. Pertikaian begini, merusak hubungan kita. Kalau tahu, berhentilah cari mati. Hei, jangan terburu-buru, aku belum selesai bicara. Simpan kata-katamu untuk Dewa Kematian. Kau cari mati. Bowsy, kusuruh kau bergerak, pergi dari sini. Ya,
Luar biasa. Meneer Su, sangat mengesankan. Wanita, secantikmu, sangat luar biasa. Jadi meneer umum. Terlalu berat. Sayang sekali. Hei! Bagaimana kalau Ani, kau serahkan jabatanmu. Jadi sekretariku. Aku jamin, kau akan hidup mewah. Ha. Siawan, dasar jalan berani mukul aku. Kagari mati. Kakakle. Wanita galak. Kagari mati. Wanita galak, dasar jalan, berani sentuh aku. Kamu cari celaka. Sadarlah. Wanita galak, kejari nyawa. Kakak, awas. Aduh. Berani sentuh saudara Lei, kamu cari mati. Aduh. Benchwan, ada yang lain. Tangkap dia, sehebat apapun kamu. Apa gunanya? Banyak senjata mengarah padamu. Punya saya pun takkan bisa kabur. Zhao Lei, Meneer San tak bilang ya, di taman ini. Konflik internal dilarang. Kalau ku bunuh kau di sini, si legenda itu sekalipun, sekuat apapun dia, takkan bisa datang. Oh begitu? Lalu bagaimana kalau Meneer San di belakangmu? Bernie bag ini? Mau telepon Meneer San? Dasar kau ini, selain si legenda dan wakil direktur Yu, siapa lagi yang punya nomor Meneer San? Kau. Tuan Su. Ada pernah APA? Sun Jian, kau punya anak buah. Bernama Zhao Lei? Ada. Dia mau menghancurkan tubuhku di gerbang barat area A. Apa? Tuan Su, ini pasti kesalahpahaman. Salah paham? Dalam 3 menit, kalau tak datang ke sini, akan kukirim Lau Yu ke area BMU untuk berdiskusi soal ini. Maksudmu salah paham apa? Tian Su. Kenapa orang itu ada di gerbang barat area A? Mungkinkah orang yang baru ditunjuk itu sebenarnya? Astaga, gue kacau. Sepetin, gaspol, siap. Bangsat, hei tai ini, digeruduk dikit langsung mati. Sayang aja, HP gue rusak sekarang. Kalau enggak, pasti gue laporin ke Meneer San soal lo yang pura-pura jadi orang sakti itu. Entar juga, abu lo pun gak bakal nyisa. Mbak, gue yang hadang, lo kabur aja. Dasar adek gembel. Kakakmu ini nggak perlu dilindungi. Tapi mereka, Santai aja. Mereka nggak berani ganggu. Baik, kalau gitu, gue kabulin permintaan lo. 3. Cepetan, siap. Berapa lama lagi? Sebentar lagi sampai gerbang barat. Dijawab dong HP-nya. 2. Kapan sampai? Meneer San, lewat tikungan ini. Langsung sampai. Cepetan. 1. Lo nyari mati. Sun Jian Telet. Hukum saja saya, Ben Su. Yue Bupan telat. Silahkan hukum saya, Ten Su. Bangun semua. Ya. Su, manager son. Kau, apa kalian salah orang? Pejingin, buka matamu yang buta ini. Perhatikan baik-baik. Tahukah kau, orang di depanmu ini adalah legenda dari Eastern Park kami, Serganya Jinding. Ini benar Meneer Umum Su. Meneer Umum Su, saya salah. Saya bersalah. Saya benar-benar salah. Saya tidak suruh mereka. Mengkiliknya, mereka yang ngotot mengirim ke sini. Meneer Umum Su, saya salah. Tidak,
Ani mustahil. Dia cuma direktur cabang. Mana mungkin jadi manajer umum kantor pusat. Ini akhir. Semua berakhir. Paman, kau hancurkan aku, Paman. Kakak, apa kau benar, bos Taman Jinding? Maaf, Haning. Semua ini akan kujelaskan nanti. Tapi kau harus percaya kakakmu. Kakakku tak mungkin orang jahat. Mungkinkah? Kak. Aku paham, aku. Haning. Apa yang terjadi? Tadinya dia baik-baik saja. Manajer umum Su, meridian jantung Tuan Muda Su lemah, ditambah penyiksaan sebelumnya dan luka di kaki. Dia lemah dan tak sadarkan diri. Perdarahan sudah berhenti sementara, tapi sebaiknya dia istirahat yang cukup. Aku tahu, Lao Yu. Terima kasih. Simua Yang menyiksa adikku sebelumnya. Maju ke depan. Luka kaki mengkengke. Aku ingat, itu Liu Jie. Liu Jie tusuk pahanya, pakai pisau. Siapa Liu Jie? Keluar sekarang. Di mana Lucia? Keluar sekarang. Kak Lei, dia sepupuku. Kamu pukul dia sampai pingsan tadi. Kalau gitu, cepat seret dia ke sini. Baik. Cepat. Dasar bajingan. Lei, Kak Lei. Kenapa kau pukul aku? Ini bukan sekadar memukulmu. Aku akan membunuhmu. Tuan Su, jangan khawatir. Tulang bajingan ini akan kuhancurkan satu persatu untuk balas dendam Tuan Muda Su. Lao Yu. Simua Yang hadir di sini. Yang berani menyentuh Haoning akan kuminta membayar 10.000 kali lipat. Baik, Tuan Su. Serahkan masalah ini pada cepat bawa Tuan Muda Su untuk dirawat. Sebelumnya, Tuan Su menyembunyikan identitasnya. Untuk mencegah hal ini diketahui bos-bos taman lain dan jadi bahan tertawaan, makanya dia berinteraksi dengan kalian sebagai manajer cabang. Siapa sangka, kalian segelintir orang berani memperlakukan Tuan Muda Su seperti ini. Menurut kalian sedang mencari kematian sendiri. Direktur Yue, aku salah, kumohon. Katakan pada Tuan Su, jangan bunuh aku. Aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa, aku benar-benar tak tahu. Diam, Liu Jie, kita sudah tak punya daya, kau pikir dia akan melepaskan kita? Daripada disiksa Suan Xia, lebih baik mati bersama dengan Yue Bufan. Tuan Su, hati-hati. Awas, Tuan Su. Lanjutkan, bunuh aku sekarang. Hidupku penuh risiko. Aku tahu hari ini akan tiba. Mati di tanganmu. Ani separan. Wahahaha. Gila. Semua gila. Wakil Direktur Yue, Tuan Su. Dia mencari mati. Ini bukan urusanku. Ya. Wakil Direktur Yue, aku tak ingin mati. Kumohon. Dan Tuan Su juga. Aku tak menyangka, masalah akan meluas. Sejauh ini, andai ku ketahui, dia saudaramu, aku akan antarkan, langsung padamu. Diam. Bajingan, semua bajingan. Kau pikir, Su Bangxia dan Yu Bufan akan membiarkanmu? Daripada mati hina, lebih baik kita lawan. Kau ingin mati, aku kabulkan. Tunggu. Lao Yu. Karena mereka keras kepala, tangkap semuanya. Setelah Haoning sembuh, aku yang urus. Langsung. Ya, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Metode Bangxia. Di seluruh jinding, paling kejam. Dengan cara tak manusiawi. Dia merangkak naik ke puncak jinding. Menjadi legenda. Terkenal dunia. Kingar. Yang disiksanya. Tak ada yang mati. Semuanya menjadi gila. Lebih menderita dari mati. Seseorang seperti perintah Tuan Su, bawa bajingan ini dan kunci mereka. Tunggu kehabisan Tuan Su. Ya. Oh tidak. Tunggu.
Tuan Su, jika kau bebaskan aku, akan ku beritahu, siapa yang culik Tuan Muda Su. Siapa? Sepupu, lepaskan aku. Berani-beraninya lukai sepupuku, akan kubunuh. Luji, kau brengsek. Jika bukan karena kau, Haoning dan aku pasti sudah menikah dan punya anak di kampung. Kau yang memaksa semua ini. Kau tuli, tidakkah kau dengar Tuan Su bilang dia akan urusi orang-orang ini sendiri? Tuan Su, aku pacar Haoning. Alasan kerayu Haoning. Kei Jinding. Karena Liu Jie memaksaku. Bukan, Tuan Su, dia pembohong. Dia membunuh Liu Jie untuk membungkamnya. Jangan percaya padanya. Aku tahu sifat saudaraku. Aku paham dia. Dia takon, benar-benar peduli pada orang, atau ikuti mereka, sampai ke sini. Tapi kau manfaatkan keluguannya. Kau lebih layak mati daripada siapapun. Liu Feifei, kau dengar itu, kau lebih pantas mati. Hahaha. Tuan Su, aku memang berbuat salah. TAPI semua ini karena Liu Jie dan mereka paksakan. Lagipula, bukankah ini membuktikan Haoning mencintaku? Jika Haoning tak cinta padaku, mengapa dia datang ke negeri asing ini yang terpencil hanya untukku? Tuan Su, tak masalah jika aku mati. TAPI, aku khawatir saat Haoning bangun dan tak melihatku, hatinya akan hancur. Aku takut saat Haoning bangun dan tak melihatku, dia akan patah hati karenaku. Liu Feifei, kau benar-benar tak tahu malu. Tuan Su, jangan percaya dia. Aku bisa bersumpah demi nyawaku. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Dengan Liu Feifei? Tuan Su, bagaimana kalau kita mengurungnya terpisah dulu? Tuan Su, aku ingin ikut Haoning. Jika Haoning bangun dan tak melihatku, mengingat sifatnya, pasti dia akan khawatir dalam kondisi emosionalnya. Mungkin kesehatannya memburuk. Baiklah, kau ikut denganku. Lao Yu, cepat selesaikan urusannya di sini. Kondisi Haoning kritis. Kita tak bisa menunda lagi. Ya, Tuan Su. Dia sadar, dia sadar. Haning, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Tuan Muda Su, apa kondisimu membaik? Haoning, cepat katakan pada kakak Su, aku dipaksa oleh Liu Jie. Kami sudah berpacaran selama 2 tahun. Pasti kau tak tega. Lihat kakak menghukumku kan? Liu Feifei, kau benar-benar tak tahu malu. Kau berani bicara begitu, tak takut karma? Haning, apa kau benar sentuh Liu Feifei? Ya. Kak. Aku mencintainya selama 2 tahun. Untuk dia, aku tinggalkan pekerjaanku di Jinghai. Korbankan kesempatan promosi. Bahkan, ikut ke Jinding bersamanya. Tian Su, kau dengar itu? Haoning mencintaku. Aku juga sangat mencintai Haoning. Semua ini terjadi karena Liu Jie dan paksaan mereka, hingga akhirnya jadi begini. Su Haoning, SI bodoh terjelihila ini. Apa artinya punya kakak berkuasa? Dia tetap di bawah kendaliku. Su Haoning, nyawamu nyaris melayang. Kau masih maafkan si jalang ini. Aku memandangmu rendah, bahkan sampai mati pun aku menghinamu. Diam. Kau tak berhak bicara di sini. Adik, kakak menghargai pilihanmu. Nyawa Liu Feifei. Terserah keputusanmu. Tapi kau harus berpikir jernih. Perempuan seperti dia. Ucapan mereka belum tentu benar. Haoning, kau harus tahu, aku mencintaimu. Untukmu, meski harus mati, aku rela. Baik. Kalau begitu, cepatlah mati. Wahahaha, Liu Feifei, lepaskan semua harapanmu. Kau bunuh sepupuku, dan tipu Su Banxia dengan Su Haoning. Kau pasti akan mati, lebih hina dari kami. Tidak, Haoning, lelucon macam apa ini? Jangan biarkan kakakmu salah paham. Lelucon? Apa aku terlihat sedang bercanda sekarang? Haning, Separuh lukaku karena ulahmu. Andai bukan karena kau, aku sudah kabur sejak lama. Sekarang, yang paling kubenci adalah Liu Feifei. Haoning, tenang. Haning.
Ten, Su. Tuan Muda Su masih lemah, dan terlalu emosional, jadi pingsan lagi. Tapi, nyawanya tidak terancam, hanya luka-lukanya. Harus segera diobati. Sepanjang hidupku, yang paling kubenci adalah dibohong. Hari ini, kau harus mati. Tidak. Tidak, Tuan Su. Jangan bunuh aku. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Ini semua konsekuensi permintaanmu. Andai hari ini aku tidak dinas keluar, kalau bukan karena kau meminta uang dariku, mungkin adik laki-lakiku akan mati di sini. Tuan Su. Aku salah. Tuan Su. Jangan bunuh aku. Hening. Aku bersalah. Aku serakah. Aku brengsek. Tuan Su. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Luffy Ferai. Seandainya kau dan adikku hidup dengan tenang di kampung halaman, nantinya pasti akan kubuat kau dan adikku hidup berkekuatan tanpa kekurangan. Sayangnya, kau tak bisa menghargainya. Reken dalam botol ini adalah koleksiku. Minumlah. Pita suaramu akan hancur. Tubuhmu akan terasa seperti digerogoti semut terus-menerus. Layu. Buka mulutnya paksa. Ya, Tidak. Jangan. katanya, Subansia bisa membuat orang hidup lebih menderita daripada yang mati. Tak kusangka sedemikian mengenaskan. Lu Sandow, ini semua salahmu. Aku kinagatanya. Menyinggung Subansia. Hari ini, kita semua akan disiksa. Hidup lebih buruk dari mati. Begitu ya, Nani? Jangan merenjak padaku. Menghina Subansia. Kau pikir masih bisa selamat? Menghina Subansia. Menurutmu masih ada cara selamat? Tentu saja ada. Kakyu. Tengani semua pengganggu ini. Dan juga dia. Aku bawa Haoning pulang dulu. Ya. Di kehidupan berikutnya, ingat, jangan jadi pelintat-pelintut. Siapa di sana? Sudah lama aku tak kesini. Taman Timur menjadi semakin menarik. Qian Zixuan. Kenapa kau di sini? Tuan Su, bukannya Tuan yang memanggil 3 bos taman untuk rapat di sini mengenai Taman Jinding? Kenapa? Setelah aku datang, tak ada sambutan? Tuan Su sudah mengatur pertemuan 3 bos taman di gerbang utara, tapi kau malah ke gerbang barat. Siapa yang bocorkan info? Bocorkan info? Mungkinkah? Liu Sandao. Haning. Lumeng. Jika kau sentuh dia, kubuat mayatmu hilang tanpa bekas. Jangan sentuh Subansia. Jika kau berani bergerak, aku tak segan membunuh. Ten, Su, tenang, jangan gegabah. Lipat Kang Lao Iue. Saudaraku Dekulik. Bagaimana aku bisa tenang? Ten, Su. Jangan gegabah, semakin kau gegabah, semakin senang Qian Zixuan. Lumeng, lepaskan saudaraku. Apapun yang kau bisa kuberikan. Yang ku mau, tak bisa kau beri. Ten, Qian, yang kutahan ini adalah saudara Subansia. Asal kau setuju melepasku dan pamanku, aku akan bawakan dia. Mengapa aku harus percaya? Tian, kau ingat aku Sandow, saudaramu Song Biao, pernah berurusan denganku. Pesan tadi, kukirimkan padamu. Aku tahu kau yang mengirim pesan. Suruhku ke gerbang barat. Katanya ada hadiah besar. Ya, Jadi dia benar saudara Subansia? Bagus. Sangat bagus. Jangan khawatir, ikut aku ke Taman Barat. Kau bisa pilih tim mana yang mau kau pimpin. baik. Aku heran kenapa Subans dan Yubu Fansi Dewa Mau tak berani bergerak. Ternyata dihianati anak buahnya, Qian Zixuan. Jika kau sentuh rambutnya, sedikit saja, aku takkan berhenti sampai kuhancurkan kau. TN Su, jangan panik. Pernah kukatakan akan menyakiti saudaramu? Selama ini ku dengar kau legenda di Jinding. Tapi nyatanya kau tak bisa kendalikan bawahan sendiri. Legenda MI tak sehebat itu dengan kemampuanmu. Pikir bisa hancurkan aku? Ten, Qian, Ten, Su mengundangmu untuk bahas aliansi. Jika kau terus begini, takkah kau takut 2 taman besar bertikai? Diam.
Kau tahu benar, akulah bos Taman Barat. Kau cuma anjing. Pelayan Subansia, siapa beri hak bicara, bergerak lagi. Akan kubuat TN Su pilih, antara tangan kanannya, atau saudaranya yang mati. Ajudan terpercaya dan adik, yang mana akan mati duluan? Kondisi Haoning sudah melemah. Dia tak boleh diambil Qian Zixuan. Qian Zixuan, perbincangan ini, untuk kepentingan kita, membentuk aliansi 4 Taman Jinding, permusuhan dengan Taman Timurku, tak akan menguntungkanmu. Musuh? Subansia, kau tak pernah ungkap soal keluargamu. Kurasa adikmu ini sangat berharga bagimu. Qian Zixuan, apa sebenarnya maumu? Sederhana, jika mau adikmu kembali, tukar dengan seluruh Taman Timur. Mulai sekarang, di Jinding, hanya akan ada aku, Qian Zixuan, tak ada Subansia Timur. Jangan bermimpi. Tan, Su, kondisi Tuan Muda Su memburuk. Aku tahu. Tapi Taman Timur tak boleh jatuh ke Qian Zixuan. Baiklah. Aku bisa beri sepertiga sumber daya dari Taman Timur. Dan kali ini, untuk aliansi 4 taman, aku akan dukung. Kau jadi tuan rumah. Tian Su, ini tak boleh dilakukan. Membiarkan sepertiga sumber daya Taman Timur. Kita akan hancur. Ani akan melampikan Taman Timur. Diam. Jadi, ini batas maksimal yang bisa jika masih tak setuju, aku siap bertarung dengan Taman Baratmu. Sampai mati. Bagus. Sangat baik, pantas dijuluki legenda Taman Timur. Aku setuju datang ke Taman Barat besok, tukar barang dengan orangnya. Tuan Qian, pria itu. Lumayan, tunggu sampai Subansia bawa barangnya besok. Kalian yang akan memimpin. Tidak, mulai sekarang, Taman Barat, kepala cabang yang baru. Bos Chiao, bagaimana denganku? Ini aku yang memancing Su Haoning ke sini. Aku masih berguna. Kumohon, bawa aku juga. Kamu, siapa kamu ini? Berani tawar-menawar dengan Aku tidak. Bos Qian, jika kalian tinggalkan aku di sini, Su Bengzia pasti akan membunuhku. Tuan Qian, perempuan ini, boleh aku urus dia? kamu. Ya, dia membunuh saudaraku tadi. Aku ingin balas dendam. Aku ingin menyiksanya sampai mati. Bagus, aku suka cara yang cepat membalas dendam. Tuan Su, aku ambil satu orang lagi. Tidak masalah, kan? Orang ini tak ada hubungannya dengan. Ambil dia jika mau. Lalu kita tunggu Tuan Su besok untuk membawakanku hadiah. Ayo pergi. Bagaimana, Wakil Presiden Yu, Tuan Su? Sekarang kamu tahu kenapa aku berkhianat? Era legendaris Taman Timur telah siapa bos Taman Timur sebenarnya? Belum bisa dipastikan. Liu Sandao, ku beri nasihat. Menghina Tuan Su hanya akan berakhir mati. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya menunda kematian. Begitu ya, aku tunggu. Halo, Laobe. Beritahu si tua itu dari distrik selatan. Tak perlu temui Subansia. Sudah kusiapkan hadiah lebih besar untuk Subansia. Hadiah apa? Hadiah apa? Datang ke Taman Barat dan kamu akan tahu. Tan, Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Zixuan tidak akan berani benar-benar putus denganku. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh. Ini rencananya. Kau pulang dulu untuk menggader pasukan. Aku akan menyusul nanti. Baik. Bansia, pasukan kita sudah berkumpul di perbatasan. Tinggal menunggu perintahmu. Tim Mekang. Situasi sudah berubah. Haning. Dikilikoli. Qian Zixuan dari Taman Barat. Apa? Bansia, akan kubawa pasukan segera. Tidak. Tim Mekang. Jangan buat dulu. Ini bisa jadi kesempatan kita. Maksudmu apa? Selama ini kupikir, untuk menangkap 4 bos taman, sekali gebrak. Tapi sekarang kurat, orang-orang yang jadi bos ini, Simua Lisik, pasti punya rencana cadangan. Tapi kali ini kesempatan terbaik untuk sukses. Lagi pula, adikmu ada di tangan mereka. Benar.
Jadi, kali ini rencanaku membawa semua orang dari tamanku ke Taman Barat. Nanti, seluruh perhatian di Jinding akan tertuju pada Dan Chen Zixuan. Untuk waspada pada akan mempertaruhkan semua kartunya. Bos dua taman lainnya pasti akan untuk jaga diri, bawa semua anak buahnya. Ini adalah pesta Hongmen. Tapi di pesta seperti ini, pemenang sebenarnya bukan yang mengadakan. Tim Mekang. Tunggu kabar dariku. Kali ini, kita harus mencabut keempat taman itu. Baik, Bansia. Hati-hati. Aku tunggu kabarmu. Chen Zixuan. Kau tak pernah menyangka, aku pun menyiapkan hadiah besar untukmu. Cepat. Liu Feifei, Su Haoning, tidak menyangka, kan? Pada akhirnya, kau masih saja jatuh ke tanganku. Liu Mang, Liu Sandao, kalian berdua jaga gudang malam ini. Awasi kedua orang ini. Perempuan itu perlakukan sesukamu. Tapi jika Su Haoning kehilangan sehelai rambut, akan kutuntut kalian. Tian, Chen, apa kau benar-benar mau bertransaksi adil dengan Su Bangxia? Adil? Tak ada keadilan di Jinding, hanya kekuatan. Khawatir saat Subansia lihat cara kau menyiksa adiknya, dia akan nekat lawan kita mati-matian. Jangan khawatir. Ten, Kian, kami jamin, kami pasti menyerahkan Su Haoning utuh besok padamu. Setidaknya, Su Bansia takkan tahu hanya dari melihatnya. Bagus. Awasi baik-baik, aku kembali besok. Liu Feifei, jangan khawatir. Aku pasti perlakukanmu baik. Lagi pula, tanpamu, kami takkan bisa mengkilik adik Tian Su. Jangan. Maaf, Kak Dao. Kumohon, lepaskan aku. Aku beri apapun. Bersengit memberi, rela memberikan. Baiklah, kalau baju di sini. Lepas sunut. Bajumu untukku. Lipas bajuku? Di sini? Kak Dao, bisa pindah tempat? Jangan khawatir, aku pasti. Diamlah dengan omong kosongmu. Aku ingin dia melihat seperti apa rasanya. Dikiranji, tepat di depan matanya. Lepas atau tidak? Jika tidak, kubunuh kau. Lepaskan. Akan kulepas sendiri. Hening. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, kau tak akan percaya lagi. Tapi aku benar-benar tahu aku salah. Cepat. Kalau tidak, akan kulakukan sendiri. Lepaskan. Akan kulepas sendiri. Su Haoning. Kau lihat, cewek yang kau kagumi selama 2 tahun, sekarang dengan patuh, melepas bajunya di depanku. Bagaimana kalau kau berlutut dan memohon padaku sekarang? Aku bisa berbelas kasih, membiarkanmu merasakan yang tak bisa kau dapatkan. 2 tahun mengejarnya. Dia, aku tak peduli. Siapa tahu sudah berapa pria yang pernah dengannya. Aku takut tertular penyakit kalau menyentuhnya. Baiklah. Sangat kotor, aku juga tak mau menyentuhnya. Kalau begitu, jangan hidup. Su Hening, hentikan fitnahmu. Aku tak pernah bersama pria-pria itu. Manajer Liu, aku benar-benar bersih. Akan kelepas, sekarang akan kelepas. Jangan bunuh aku. Liu Feifei. Kau harus belajar dari Su Haoning. Dia sudah menerima takdirnya. Dia hanya kematian yang menantinya. Dia tak juga merengek. Jangan khawatir, kau begitu putus asa. Aku pasti akan suruh orang memperlakukanmu dengan baik. Kingar, pria-pria di Jinding, sangat miskin, makan pun tak mampu. Dengan kecantikanmu, melemparkanmu pada mereka, pasti akan membuatmu senang. Tidak, jangan. Beginilah caranya, aku akan disiksa sampai mati. Sekarang kau tahu rasa takut, tapi saat membunuh saudara, pernahkah kau berpikir, harimu ini akan tiba? Hening, aku benar-benar sadar kesalahanku, tapi sekarang, hanya kau yang bisa menolongku. Mereka tak berani membunuhmu. Aku mohon selamatkan aku.
Liu Feifei, saat kau berusaha mati-matian menipuku, pernahkah kau berpikir untuk menyisakan nyawaku? Jika saudariku bukan Tuan Su dari taman itu, mungkin aku sudah lama diperas habis olehmu dan mati tanpa jasa. Orang jahat akan dihukum langit. Liu Feifei, semua yang kau lakukan adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tidak, aku tak mau disentuh orang-orang itu. Lebih baik mati daripada mereka menyentuhku. Kenapa? Terlalu ingin mati? Aku tak akan membiarkanmu mati. Ngomong-ngomong, bagaimana jika kau dan Su Haoni tidur bersama saat kau hamil? Anak Su Haoni, aku akan menyingkirkannya. Aku ingin melihat Su Banxia. Apakah dia ingin melihat keluarga Su punah? Ide bagus, Mangzi, tak sangka kau kakak pintar. Dengan begini, selama kita mengontrol Liu Feifei, dia juga bisa jadi kartu truf melawan Qian Zixuan. Lumayan. Su Haoni, kau mengejarnya selama 2 tahun, tapi tak pernah menyentuhnya. Hari ini ku beri kau kesempatan. Bawa dia. Hening, aku tahu kau membenciku, tapi sekarang nyawaku ada di tangan mereka. Hanya kau yang bisa menolongku. Tolong selamatkan aku. Asal kau menyelamatkanku, aku akan turuti semua perintahmu. Baik, aku janji pada Liu Feifei, sudah 2 tahun aku bersamamu. Kusia-siakan banyak kesempatan hanya untukmu. Setiap ada hal baik, selalu kuserahkan padamu duluan. Tapi kau selalu beralasan pernikahan, hingga tak mau membiarkanku menyentuhmu. Sekarang kau berlutut merengek untuk menyerahkan tubuhmu padaku. Memalukan, mengejek sekali. Benarkah? Hening. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, dia sudah setuju. Aku tak perlu mati kan? Ngomong doang buat apa? Harus dibuktikan. Cukup 1 malam. Kalau tidak hamil, kau tetap harus mati. Apa katamu? Baiklah. Ini dia. Kalau tidak, apa aku harus bukain hotel untukmu? Hei. Jangan. Aku tak mau dilihatmu. Aku akan malu kalau kau di sini. Haha, banyak sekali alasanmu. Lepaskan. Jika Liu Feifei hamil anak Su Haoming, itu menguntungkan kita juga. Mari kita keluar. Kurasa mereka takkan bisa kabur. Baik. Kalian berdua, jangan coba main tipu denganku. Kalau ketahuan, kalian akan kusiksa sampai mati. Sampai mati. Hening, terima kasih. Tak kusangka, di saat terkelamku, kau yang pernah kusakiti, masih mau menolongku, menyelamatkanku. Hening, aku bersumpah, kalau kita lolos, Jinding, takkan kusianati kau lagi, hanya jadi milikmu. Liu Feifei, jangan anggap dirimu istimewa. Wanita sepertimu, melihatmu saja, sudah membuatku muak. Lalu kenapa? Kenapa tidak melakukan apa-apa? Jangan banyak bicara. Aku akan buka baju. Cepatlah. Nanti kujelaskan pada mereka. Kau pergilah dan tiduran dulu. Bicara sok suci, tapi kau sama-sama dengan pria lain. Kenapa masih tidak ada gerakannya? Paman kedua, seperti yang Anda pikirkan, mereka berencana untuk kabur? Mereka tidak dapat berjalan. Tidak ada cara. Kenapa masih gak ada bunyi? Hening, tidak perkirakan. Anda adalah sesuatu yang luar biasa. Liu Feifei, hari ini saya akan mengabari Anda pengalaman mobil yang real man is. Hening, pertahankan keluhan suara Anda. Bagaimana jika mereka di luar, Denga kami, sangat memalukan? Ani Suhaini, anak ini, tidak dapat menahan kembali.
Paman kedua, kalau tidak untuknya, membunuh sepupu saya, dengan penampilan Liu Feifei, pastinya saya, rasanya nyaman. Mengapa tidak? Lakukan lalu. Setelah Su Hafer selesai, kami akan masuk dan rasanya pun. Terima saja sebagai revenge for revenge. Sepipu Anda, revenge. Kanan, paman kedua. Anda benar-benar sesuatu. Heni, sebenarnya, kami tidak perlu kenakan tindakan ini. Saya tidak keberatan. Oh. Pemutus, Idu. Mereka seharusnya berpikir, segera kami usahakan. Nanti datang sama saya, mari kita serahkan bersama-sama. Tapi ingat, setelah kami keluar dari gudang, saya tidak peduli kemana Anda pergi. Tapi jangan ikuti saya. Ok, Ayo, menanggu. Banyak orang mas. Bagaimana kami keluar? apakah Anda bodoh? Belum Anda melihat film? Di dapur, seharusnya ada saluran ventilasi. Hadithi, Heitai R. Bantuan, oke. Oh no. Ya ampun, sudah terlambat. Hei, sudah terlambat. Sudah terlambat. Lalu harus bagaimana? Ada yang tidak beres, seberapapun pemalu mereka, mustahil, sama sekali tak bergerak. Ayo pergi. Cek ke dalam, periksa dalam. Hei. Oh. Manager Liu, kenapa kau di sini? Manager Liu. Di mana Su Haoning, orang dewasa begini? Apa? Dia menghilang. Dia kabur. APA, kau tetap ingin membunuhku? Kau brengsek. Kau yakin, akan kubunuh kau sekarang juga? Sudah. Membunuhnya sekarang. Tak akan kembalikan Su Haoning. Cepat cari dia. Temukan dia. Liu Feifei, tunggu sampai aku kembali, akan kubunuh kau nanti. Bunuh aku. Aku mungkin hamil anak Su Haoning sekarang. Kau bayarkan Su Haoning kabar. Kedepannya, kau hanya bisa pakai anak dalam kandunganku untuk bernegosiasi dengan Su Banxia. Beranikah kau membunuhku? Kau. Sudah. Cepat cari dia. Temukan dia. Bangsat. Takkan kubunuh kau sekarang. Tapi akan kubuat hidup lebih sengsara dari mati. Su Hening, kau harus kabur, kalau tidak. Aku benar-benar tak punya jalan keluar. Aku ingat gerbangnya, ada di sekitar sini. Selama kau bunuh Su Banxia besok, Suara apa itu? Kenapa terdengar familiar? posisi Taman Timur akan jadi milikmu. Tak perlu berterima kasih apapun pada kalau bukan karena Su Banxia muncul tiba-tiba. Posisi Taman Timur seharusnya jadi milikmu. Aku hanya memanfaatkan situasi. Jangan khawatir, Ten Qian. Begitu aku mengambil posisi Su Banxia, aku pasti akan bekerja sama denganmu untuk menggabungkan dua taman ini. Saat itu seluruh Jinding akan jadi milik kita. Bekerja sama dengan orang seperti TNY sangat memuaskan. Yu Bufan. Masa itu dia? Siapa yang mengintip? TNY, ada apa? Ada yang dengar percakapan kita tadi. TNY, pasti Bapak salah lihat. Aku tidak melihat siapa-siapa. Tidak mungkin salah, Ten Qian. Aku harus cepat kembali kalau Su Banxia tahu tentang ini. Bukan hanya rencana besok yang gagal.
Untuk orang itu, sebaiknya kau cari sampai menggali 3 meter ke bawah tanah. Harus ketemu, kalau tidak, kau yang tanggung akibatnya. Yu Bufan, kau cuma anjing peliharaan Subansia. Berani-beraninya kau bicara begitu pada... Blokir markas besar sebelum besok siang. Siapapun dilarang keluar. Kali ini, meskipun ini negosiasi, kita tak bisa mengabaikan kemungkinan Qian Zixuan sedang menyiapkan jebakan mematikan bagi kita. Apakah semua persiapan sudah selesai? Nyonya Su, semua orang di taman kita sudah siap, hanya menunggu perintahmu. Kita bisa menghancurkan Taman Barat kapan saja. Baik, ayo pergi. Ya. Masuk ke mobil. Tirai pertunjukan ini sudah waktunya ditutup. Ini berakhir, ini berakhir, ini berakhir. Bajingan Su Haoning itu, kemana dia kabur? Kami sudah mencari semalaman. Jika Tuan Qian mengetahui, kita tetap akan mati. Jangan panik. Ada yang menguping Tuan Qian tadi malam. Tuan Qian sudah mengirim orang untuk mengunci seluruh taman. Bahkan Lala takkan bisa keluar. Jika Su Haoning masih di dalam taman, kita masih punya kesempatan. Andai tahu orang ini licik begini, seharusnya tak membiarkannya berdua dengan Liu Feifei. Sialan. Perempuan Liu Feifei itu. Lihat Su Haoning kabur, tapi tak memberitahu kita. Kurasa dia sengaja melakukannya. Akan kubunuh dia, bangsat. Siapa yang mau kau bunuh? Tuan Qian, maksud saya, aku harus bunuh Subansia. Kalau Subansia semudah itu untuk dibunuh, tak mungkin. Legenda di Jinding. Ya. Izinkan saya perkenalkan. Ini Zheng Hu dari Taman Utara. Halo, dan Yolang dari Taman Selatan. Mereka membelot dari Taman Timur untuk bergabung. Liu Mang, Liu Sandao. Oh, mengkhianati Subansia, tapi masih bisa lolos. Kurasa pasti punya kemampuan hebat. Tentu saja, ini juga kejutan untuk kalian hari ini. Mereka menangkap adik Subansia dengan kartu as. Apa yang perlu ditakutkan untuk rebut teater timur? Ho! Hei! Tuan Qian, tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Qian Zixuan, Inaka Yang, kau sebat, adik Subansia, begini ke karamu, mempermainkan kami? Tuan Yo, Tuan Zheng, ini masalah serius. Takkan kulecehkan. Cepat jelaskan, mana Su Haoning? Kalau tak bisa berikan penjelasan memuaskan hari ini, kukorbankan kau ke surga. Tuan Qian, aku awalnya rencanakan agar Liu Feifei hamili anak Su Haoning, lalu mengebiri Su Haoning. Bahkan jika Su Haoning diselamatkan, setidaknya kita masih punya senjata untuknya. Tapi tak disangka bocah itu ternyata kabur. Tak berguna bawa mereka untuk dikorbankan. Tidak, Tuan Qian. Minggir. Huan Qian, kau terus desak aku datang, tapi setelah sampai kau bahkan tak menyambutku. Nyonya Su, kenapa terburu-buru? Saudaramu ada di sini. Dia Cina tidur semalam. Bagaimana kalau kita cari ruangan, minum teh, dan ngobrol pelan-pelan? Qian Zixuan, aku tanya sekali lagi, di mana saudaraku? Subansia, dengar baik-baik, kau berada di Taman Barat sekarang. Bahkan naga sekalipun harus merangkak di situ. Apakah kalian bertiga sepemikiran? Diam. Siapa yang izinkan bicara sembarangan? Bukan begitu, Tan Qian. Ini hanya, kini Subansia sudah di Taman Baratmu. Dan dua bos ini bawa anak buah. Maksudku, kenapa tidak kita serang diam-diam dan habisi dia? Kau tahu apa? Kalau Subansia semudah itu di atas, masih perlu bertele-tele dengannya? Qian Zixuan, anak buahmu memang benar.
Subangsia, dengar baik-baik. Aku, Jolang, sudah di Jinding lebih dari 10 tahun. Aku serigala tua. Anak buahku sebut diri serigala buas. Bahkan burung dari timur atau phoenix harus tunduk padaku. Benar. Tian, Chen, hari ini aku bawa semua anak buah dari Taman Utara. Apa cuma Subangsia dan Buffon bisa lawan kita? Qian Zixuan, kau tidak tepati janji. Aku tanya, untuk terakhir kalinya, di mana saudaraku? New York. Su, saudara Anda, tidak ada di sini. Apa katamu? New York. Su, saudara Anda Su Haoning. Liu Feifei, sudah kukatakan kalau kau bicara, kubunuh kau. Berhenti, biarkan dia bicara. Qian Zixuan, kalau anak buahmu menembak, aku mungkin tidak mati. Tapi kau pasti mati. Kalau tak percaya, silahkan. Letakkan senjata kalian, semuanya. Nyonya Su, Haoning sudah pergi. Dia pergi kemarin. Karena kakakku tidak ada di sini bersamamu dan semua sudah berkumpul. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan kerjasama? Bagaimana? Kerjasama mungkin. Tapi pemimpin aliansi Jinding bukanlah kamu. Sepertinya, kalian tidak mau bicara. Baiklah, semua bisa pulang ke wilayah masing-masing. Aku akan kembali menjadi pemimpin Taman Timur. Kalian bisa terus menjaga wilayah Castle. Kalian menunggu aku, menelan kalian perlahan. Subangsia, kau pikir Taman Barat bisa dimasuk dan ditinggalkan semaumu? Nyonya Su, tolong tetap di sini. Mari kita bicara baik-baik. Yu Bifan, apa maksudmu? Apa maksudku? Sederhana. Ambisimu terlalu besar. Kau sudah mencaplok setengah sumber daya dari 4 taman Jinding. Subangsia, sepertinya kau tidak paham. Prinsip pohon tinggi mudah diterpa angin. Mengapa buang waktu berdebat? Cepat tangkap dia. Mulai sekarang, Jinding tak akan punya legenda lagi. Yu Bifan, katakan. Kenapa Taman Timur harusnya menjadi milikku? Lao Yu, aku pernah menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya aku belum membunuhmu sampai sekarang. Asal kau menyerahkan jabatanmu padaku hari ini, aku bisa mengizinkanmu dan adikmu kembali ke negara ini, pulang dengan selamat. Subangsia, dulu dikhianati bawahannya sendiri, sekarang dikhianati orang kepercayaanmu sendiri. Bagaimana rasanya? Apa yang kau rasakan? Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kak, Subangsia, jangan coba menakut-nakuti kami. Orang-orang dari Taman Timur, semua menunggu di luar, tanpa perintah darimu, atau dari mereka tak akan berani bertindak gegabah. Siapa bilang pengikutku cuma dari Taman Timur? Apa? Konyol, asisten terbaikmu sekarang berbalik melawan. Sepertiga anak buah sudah disuap TNI. Dengan apa kau lawan kami? Apa senjatamu sekarang? Pakai sisa bawahan tak berguna? Mau bertarung sampai mati? Tampaknya, legenda Jinding ini cuma keberuntungan, bukan skill, tak punya kemampuan. Subangsia, lebih baik kau berlutut minta ampun. Mungkin aku akan pertimbangkan mengambilmu sebagai istri. Pulang dan layani aku. Lao Yu, kuberai kau. Kesempatan terakhir, letakkan senjatamu. TNI, jangan tertipu olehnya. Kalau dia memang mampu, tak perlu negosiasi denganmu. Kurasa dia cuma gertak sambal. Benar, Subangsia. Kau tahu berapa lama kutu? Hari ini, dengar. Hari ini, kau cuma punya satu kesempatan. Yaitu Ten, Kian, bahaya. Banyak orang mendekat ke sana. Ada juga tank-tank. Kita tak bisa menahan. Subangsia. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Subangsia bisa memiliki kekuatan sehebat itu? Kalian selalu penasaran. Bagaimana aku bisa menjadi bos Taman Timur hanya dalam 3 tahun, hari ini? Akan kuberitahu kalian kebenarannya. Bansia.
Pasukan kita telah mengepung Taman Barat. Tinggal tunggu perintahmu untuk menggusur sampai rata dengan tanah. Pasukan Subansia, kau mata-mata? Apa? Taman kita juga dikepung. Xian Zishuan. Abu kau bersekongkol dengan mereka? Tidak. Subansia, semua ini adalah rencanamu. Layu. Awalnya aku ingin membawamu pulang untuk mengaku. Setelah operasi penangkapan ini, TAPI. Kau malah memulai salah langkah di akhir. Subansia. Kau memang legenda Jinding. Semua sudah kuhitung, kecuali kalau kau mata-mata. Satu hal yang kurindu. Selama bertahun-tahun, banyak warga negaramu tewas di depanmu. Bagaimana kau tahan? Berani sekali kau. Aku juga ingin menyelamatkan TAPI. Aku tahu, kalau ketahuan, lebih banyak orang akan jadi ternak kalian. Untuk hari ini, 3 tahun ku persiapkan, 3 tahun ku tahan, 3 tahun ku habiskan di neraka ini. Setiap malam saat ku picing mata, terbayang wajah mereka yang tak bersalah. Karena kelemahan, kalian sebut aku legenda Jinding. Tapi rasanya, aku gagal total. TAPI semua ini sudah berlalu. Mulai hari ini, Jinding tak akan ada taman lagi. Belum tentu. Subansia, wanita ini hamil anak adikmu. Kalau kau tak lepaskan kami, kau akan menyesal seumur hidup. Apa katamu? Lu Feifei, cepat beritahu dia. Abu kau hamil, anak Su Haoning? Bohong sedikit saja. Kubunuh kau sekarang. Tidak, Kau cari mati. Mary. Lalu kenapa kalau mati? Sudah sampai di titik ini. Mana bedanya tempat kematianku? Baik. Hari ini kau mati di sini. Sudah kukatakan. Kalian semua ditahan. Hidup atau mati kalian bukan lagi hakmu. Antek tentukan. Subansia, jangan sok. Orang-orangmu di luar perlu waktu masuk ke sini. Semua di sini milik kami. Pesanmu tak bisa keluar. Tak ada yang akan selamatkan. Benar? Subangsia. Bahkan jika aku mati hari ini, ku bawa kau mati bersama. Apa kau yakin? Semua orang di sini berada di pihakmu? Apa yang kalian lakukan? Kalian semua ingin mati, Subangsia. Sejak kapan kau menyuap anak buahku? Subansia, semua ini adalah rencanamu. Kau kira aku akan melawan tanpa persiapan matang dengan gegabah? Subansia, kau pikir aku berani mengkhianatimu tanpa persiapan? Haning. Tuan Qian, maaf soal itu. Semalam saat pulang, aku bertemu anak ini. Untung tak kuserahkan ke kalian. Kalau tidak, aku tak bisa menyelamatkan diri. Nak, jadi kau yang menguping tadi. Subansia, dengarkan baik-baik. Ku beri satu kesempatan. Cepat lakukan, alihkan pasukan di luar. Bila tidak, kau takkan lihat adikmu lagi. Nyonyai, langkah cerdik. Subansia, apalagi yang kau tunggu? Ini kan adikmu sendiri. Kau kira operasi besar ini bisa dibatalkan hanya karena perkataanku? Kakak, jangan khawatirkan aku. Nyawaku pantas ditukar dengan ribuan nyawa. Diam. Subansia, ku beri 3 detik untuk suruh orang luar pergi. 1. Kakak, jangan pedulikan aku. Tenang. Akan, ku bilang yang luar sekarang. Cepat. Kakak, Bansia, kami sudah kuasai 3 taman lainnya. Bagaimana situasi di dalam Taman Barat? Butuh bantuan? Tim Mekang. Suruh pasukan luar mundur. Rencana berubah. Mereka sudah pindah. Apa? Pindah? Ya. Mereka menyeberang perbatasan. Sihat bawa pasukan Halanji. Siap. Kau gabung dulu dengan tim. 3 tahun ini, kau sudah berjuang. Tuan Qian, pasukan luar sudah mundur.
Baik, tapi sebelum meninggalkan negara, aku masih perlu meminjam adikmu sebentar. Ayo pergi, apa yang kau tunggu? Subansia, tunggu saja. Selama kami bos masih hidup, lambat laun kami akan bangkit lagi. Ayo pergi. Kakak, jangan khawatirkan aku, Kak. Tim McCum, lanjutkan sesuai rencana. Baiklah, sampai di sini saja. Sudah kusiapkan mobil. Masuk. Begitu keluar, Subansia tak bisa kejar kita. Yu Bufan, terima kasih. Jika bukan karena kau, aku pasti harus ikut jatuh dengan Subansia. Kakak, aku berhutang budi. Selamat tinggal. Aku juga, saat aku bangkit, akan kubuat kau jadi bos. Cepatlah. Yu Bufan, kenapa kau tidak masuk? Ya, masih ada tempat. Tak perlu, aku tidak akan masuk. Mobil ini kembali ke negara. Aku tinggal bantu Nona Su membereskan kekacauan. Aku tak akan antar kalian. Apa? Yu Bufan, kau juga mata-mata? Kau ditahan. Qian Zixuan, Kalian Bas-Bas, Sangga Lisik. Jika Lau Yu dan aku tak memainkan Sandawara, kalian pasti akan bertarung sampai mati. Hei, Nona Su, apakah aktingku cukup baik? Kakak, aku juga. Kau tak tahu bagaimana aku disiksa akhir-akhir ini. Apa? Saudaramu juga? Lau Yue, aku bawa mereka dulu. Kau dan Bansia, cepat kembali. Akan kuadakan perjamuan perayaan, mengerti? Bansia, setelah kembali ke negara, apa rencanamu? Aku melihat banyak kejahatan dalam 3 tahun ini. Meski Taman Jindi sudah dilenyapkan, di Ciudad Lane, dunia ini masih ada orang yang menderita. Aku ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Hei, aku juga. Dasar kau datang ke Jinding tanpa kabar. Pulanglah ke negara, bekerja jujur di sana, mengerti? Tak akan mungkin. Kecuali kau tangkap aku. Hei,